Jika suatu ketika takdir mempertemukan Anda dengan manusia-manusia unik, dan Anda menemukan diri Anda kesulitan untuk memahami mereka, bisa jadi hal ini merupakan pertanda bagi Anda untuk segera meningkatkan level empati Anda. Mengonsumsi fiksi berat, aka literatur, bisa mempercepat proses ini. Dan siapa lagi, dalam dunia literatur, yang kedalaman empatinya paling dilulukan makalah penelitian dan tukang-tukang tafsir, selain Dostoevsky. Filsuf Jerman Friedrich Nietzsche gemar membaca Dostoevsky. Dia bilang, satu-satunya psikolog yang memberinya ilmu adalah Dostoevsky. Padahal, Dostoevsky bukan seorang psikolog. Tapi Nietzsche merasa banyak pelajaran yang bisa ia ambil dari membaca buku-bukunya. Ide-ide Nietzsche dalam bukunya, Will to Power, bahkan menyerupai ide-ide yang dimiliki Raskolnikov, protagonisnya Dostoevsky di Crime and Punishment. Apa yang membuat Dostoevsky sebegitu istimewa? Meski memproklamirkan diri sebagai seorang realis fantastis, Dostoevsky tidak dipandang sebagai seorang narsis, karena sebutan ini memang pas untuk menjelaskan gaya tulisnya. Seperti yang pernah kita bahas di video Dostoevsky sebelumnya, dalam tulisannya, selain memiliki plot tajam, Dostoevsky juga seolah dapat mengelupas psikis tokoh-tokohnya dan membeberkan esensinya pada dunia dengan realisme tingkat tinggi. Mari kita lihat keahliannya ini lebih dekat lewat satu buku yang baru saja kita sebut, Crime and Punishment, sebuah kisah tentang siksaan mental yang dicap sebagai prestasi terbesar Dostoevsky. Dari seorang penulis tidak jelas sampai disebut-sebut salah satu penulis terhebat sepanjang masa dalam waktu yang singkat, adalah efek dari terbitnya Crime and Punishment untuk Dostoevsky. Hanya dalam kurun waktu 1 dekade, novel ini sudah dapat dibaca di hampir seluruh bahasa-bahasa besar dunia. Inspirasi yang diambil berasal dari sebuah berita lokal di mana seorang pemuda melakukan tindak pembunuhan karena dia menganggap dirinya sebagai bagian dari spesies manusia yang berderajat lebih tinggi. Namun, plot memiliki peran sekunder di sini, yakni sebagai wadah untuk menjelajahi proses penalaran karakter-karakternya. Bersesuaian dengan signaturenya, Dostoevsky memenuhi plot ini dengan perenungan filosofis tentang kebebasan diri yang dibumbui eksistensialisme, dengan segenap hati bersikeras untuk membuat konflik dan ayunan suasana hati tokoh-tokohnya dapat dipahami, baik internal maupun eksternal. Dari ketiga novel besarnya, dapat dikatakan bahwa Crime and Punishment adalah novelnya yang paling mudah dijangkau halayak ramai. Tidak seperti The Idiot atau The Brothers Karamazov, nilai plus dari Crime and Punishment adalah kesederhanaannya. Hal ini disinyalir, karena Crime and Punishment adalah karya yang merepresentasi kematangan artistik Dostoevsky. Dan kami menggunakan kata sederhana di sini dalam ukuran Dostoevsky tentunya. Karena jika digeneralisasi, novel ini sama kompleksnya dengan sastra kelahiran Rusia manapun. Untuk mengulas plotnya secara singkat, Crime and Punishment menceritakan seorang pelajar tampan yang melarat, Rodion Romanovich Raskolnikov, yang, dalam isolasinya, terdorong untuk membuktikan sebuah teori lucu mengenai hierarki manusia. Rupanya saat itu, dia sedang membaca tulisan Hegel soal pemimpin-pemimpin hebat dunia. Dengan menggunakan Napoleon sebagai model, ia terinspirasi untuk membunuh seorang wanita tua kaya. Argumennya adalah, orang-orang hebat diizinkan untuk melakukan tindak kriminal demi kepentingan yang lebih besar. Kepentingannya di sini adalah untuk melawan kaum borjuis demi kesejahteraan kaum pekerja. Pada kejadiannya, ia harus menghabisi satu nyawa lagi, yaitu saudari dari si wanita tua yang tidak sengaja menyelip di TKP. Syok karena perbuatannya, ia menemukan dirinya kalang kabut dan dihantui dilema moral. Ia bertemu dengan pelacur muda bernama Sonya, yang langsung dapat melihat apa yang salah dari dirinya. Raskolnikov kemudian mengakui tindakannya pada Sonya dan menyerahkan diri ke pihak yang berwenang. Menggiring dirinya sendiri menuju pengasingan. Ketika novel ini pertama kali terbit, pada tahun 1867, sambutan pertama yang ia dapat adalah review prognostik dari koran Voice, yang melihat Crime and Punishment sebagai karya yang menjanjikan akan menjadi besar di kemudian hari bagi si penulis. Tentu, keakuratan dari ramalan tersebut teruji di masa ini. Namun jika kita melihat ke belakang ke proses kerja kreatif dari cerita ini, kita bisa jadi sama terkejutnya dengan Dostoevsky sendiri. Dia yang waktu itu dililit hutang dan dikejar deadline, mengambil keputusan ekstrim untuk menggarap 2 novel sekaligus, yaitu novel ini, Crime and Punishment, dan satu novelnya yang lain, The Gambler. Dengan serangkaian keajaiban dia berhasil menyelesaikan The Gambler dalam kurun waktu 1 bulan, dan novel ini, selama kurang lebih 3 tahun.
Terjebak di dalam kondisi di mana ia harus terus-menerus menulis, Dostoyevsky bilang, adalah kondisi yang ia 100% yakin belum pernah dihidupi penulis Rusia manapun. Ia juga yakin bahwa Turgenev akan mati hanya dengan memikirkan kemungkinan ini. Draft pertama dari Crime and Punishment pada awalnya hendak dijuduli The Drunkards atau Para Pemabuk, berniat menyentralkan cerita pada hubungan yang dijalin alkohol dengan kelas pekerja Rusia. Namun ia merubah pikirannya dan memberi cerita ini revisi. Bagaimanapun, kita dapat tetap melihat banyak acuan mengenai alkoholisme lewat karakter-karakter yang tersebar di dalam dunia ini, dan bagaimana Raskolnikov atau Rodia, yang menentang alkoholisme, justru bertindak lebih mabuk dengan rasionalismenya. Tentu, Raskolnikov tidak bersikap sebagai seorang pemabuk tanpa alasan. Banyak deskripsi soal distorsi waktu yang dialami Raskolnikov untuk menegaskan pada pembaca, bahwa ia ini sakit, amat sangat sakit. Namun apa persisnya yang membuatnya sakit? Ketika seseorang berhenti menganggap diri mereka berharga, dengan cara apa lagi mereka akan hidup? Ada tragedi dalam kehidupan Raskolnikov. Krisis eksistensi adalah istilah populernya. Dari sudut pandang luar, tidak ada yang perlu dikeluhkan dari nasibnya. Raskolnikov memiliki usia muda, diberkati baik secara intelektual maupun fisik, seperti yang dideskripsikan Dostoyevsky. Raskolnikov diberkati dengan wajah yang amat tampan. Memang dia tidak begitu beruntung secara finansial, tapi begitu juga kebanyakan orang. Dengan potensi yang dimilikinya, dia bisa membalikkan keadaan. Tapi kemungkinan ini ia terpaksa tangguhkan karena ketidaksenangannya, ketidakpuasannya akan keadaan dirinya dan akan tempatnya dalam masyarakat. Dia mendapati dirinya tidak bisa hidup selaras dengan nilai-nilai yang ia anut, dan terutama, apa yang Raskolnikov sadari adalah, ada potensi hebat dalam dirinya yang tidak bisa diakses, namun, mesti diakses. Dia tidak bisa menerima bahwa seseorang dengan ketajaman pikiran seperti dirinya harus hidup sebagai seorang intelektual biasa. Kegagalan untuk mengaktualisasikan diri ini mengikis kewarasannya sedikit demi sedikit. Dan dia menyalahkan keadaan tragis ini, pada sistem yang dimana ia terlahir di dalamnya. Maka, sebagai seseorang yang merasa diberkati dengan kecerdasan yang lebih tinggi, ia mengklaim tanggung jawab untuk merubah sistem tersebut. Tujuannya luhur, namun, apakah cara yang ia tempuh menjustifikasi tujuan akhirnya? Orang Rusia pada umumnya, luas dalam ide-ide mereka, tapi, merupakan sebuah kemalangan, untuk memiliki ide yang luas, tanpa memiliki kejeniusan istimewa. Tentu, kita tidak mesti berpatok pada orang Rusia, dalam kutipan di atas, karena kondisi ini merupakan kondisi universal, yang berarti orang-orang seperti ini bisa eksis di belahan dunia manapun. Dan ketika, para pseudo-jenius melek akan keadaan politik, sosial dan sosial ekonomi yang melilit diri mereka, apa yang akan terlihat di sepenjuru cakrawala adalah keputusasaan. Seringkali mereka akan terjebak dalam lingkaran setan amarah dan pesimisme. Dalam depresinya, dia akan memahami bahwa dirinya hanyalah gigi dalam mesin. Namun tentu, hal ini tidak dapat diterima begitu saja. Tidak dengan kesadaran yang baru ia temukan. Ada artikel mengenai separasi para jenius dari halayak ramai yang dibaca Rodia, yang tentu, segera ia fungsikan, sebagai metode baru untuk bertahan hidup, dan memulihkan harga dirinya. Saat ilusi baru tentang nilai dirinya ini terbangun, dia sudah pasti mesti menempatkan dirinya lebih tinggi daripada manusia lain. Dari sinilah terlahir teori manusia hebat yang melegenda, yang mendorongnya untuk membunuh. Sebagai sebuah ujian, sebuah tes. Jika takdir membawanya sampai pada kesimpulan tersebut, maka ia mesti membuktikan bahwa dirinya merupakan salah satu entitas terpilih yang mampu melampaui aturan yang berlaku, untuk membuktikan bahwa dirinya memanglah lebih unggul. Dan untuk berhenti menjadi makhluk yang gemetar. Namun, pikirannya mulai merosot hampir langsung setelah pembunuhan dilakukan. Rasa bersalah mencekam dirinya, yang membuktikan kekeliruan teorinya. Dan kekeliruan teorinya ini membuatnya terlalu malu untuk menghadapi dirinya sendiri, karena dia tak lain dan tak bukan, adalah si makhluk gemetar yang ia pandang inferior. Ilusi ekstravagan akan sosok dirinya seketika hancur lebur. Memori akan kejahatannya segera menghantui dirinya. Demam dan halusinasi langsung bergabung untuk merundungnya pula. Dostoyevsky merupakan seseorang yang percaya bahwa manusia pasti, pada esensinya, tidak bisa melampaui kebajikan dan keburukan. Tidak ada tindakan asusila yang dapat terlepas dari konsekuensi. Kesalahan fatal Rodia di sini digambarkan adalah ketika dia gagal untuk mempertimbangkan bagaimana mekanisme beban moral bekerja.
Ketika ia mencoba untuk meyakinkan diri bahwa sistem nilai yang ia anut sudah tidak bersesuaian dengan sistem nilai lama, psikisnya sendiri mengkhianati dirinya. Dalam bahasa Nick Redmark, kecacatan dari teori Raskolnikov adalah, dia memberikan izin pada dirinya untuk melakukan tindakan amoral, tetapi teori ini tidak mempertimbangkan bahwa tindakan tersebut tidak kompatibel dengan jati dirinya, dan maka kemudian tindakan tersebut menghancurkannya. Psikisnya tidak dapat terbebas dari apa yang telah dia lakukan. Dia merasakan perasaan negatif yang begitu kuat, dan perasaan ini, kualitas yang mendefinisikannya sebagai manusia ini ia pandang sebagai sebuah cacat. Ia melepaskan diri dari budaya dan masyarakatnya, menarik diri dan menciptakan realitanya sendiri. Realita yang ia bangun dalam keputusasaan dan amarah. Realita yang terlahir karena ia menolak kebenaran. Tentu, harga diri dan egonya yang menginflasi ini, membuat kepalanya berkabut sehingga ia kehilangan koneksi dengan jati dirinya. Alhasil, jurang kegilaan yang menyambutnya. Satu-satunya tindakan penebusan yang dapat Raskolnikov lakukan pada akhirnya adalah menyerahkan diri, mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Hanya dengan cara inilah, menurut Dostoyevsky, Raskolnikov dapat terbebas dari neraka hidupnya. Semudah menghukum seseorang karena kejahatannya, untuk memahami kenapa seseorang melakukan tindak kejahatan adalah sama sulitnya. Inilah deskripsi yang pas mengenai tema yang diangkat Dostoyevsky. Dalam novelnya ini, ia mencoba untuk merasionalisasikan radikalisme. Ia mencoba menggiring pembaca untuk memahami mekanisme jiwa si pengidap. Dari benih-benihnya, proses, sampai hasil. Topik yang sebenarnya, lebih universal daripada kelihatannya. Topik yang juga akrab dengan pribadi Dostoyevsky sendiri. Karena, 15 tahun sebelum buku ini ditulis, Dostoyevsky dibawa ke pengasingan di Siberia, karena pemberontakannya terhadap kondisi hidupnya, persis seperti Raskolnikov. Raskolnikov, seperti dirinya dulu, berpegang teguh pada idealisme dan membenci kaisar. Sesuatu yang berubah 180 derajat di hari tuanya Dostoyevsky. Ketika menulis Crime and Punishment, Dostoyevsky justru membenci ide-ide sosialis dan mendukung penuh kaisar yang sedang berkuasa. Satu ciri khas dari Dostoyevsky yang mudah diobservasi adalah kemahirannya dalam menangkap dialog di zamannya. Atau lebih tepatnya, menerjemahkan zamannya menjadi sebuah dialog. Dostoyevsky dapat membangun interaksi dialogis antara ide-ide yang bertebaran dalam gambar yang hidup. Bukan hanya ide-ide pada zamannya, namun ia juga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai ide-ide masa lalu. Sebagai seorang master konversasi, Dostoyevsky berperan sebagai seluruh pemilik ide, jembatan antara masa lalu dan masanya, antara yang religius dan intelektual. Membangun struktur realita yang kompleks lewat karakter-karakternya yang teatrikal. Novelnya Dostoyevsky bukanlah novel dengan ide, melainkan novel tentang ide. Lewat narasinya, Dostoyevsky membombardir kepala kita dengan pertanyaan, mengajak kita untuk merenungi segala sesuatunya. Ketika kita melihat plot dari Crime and Punishment, tindak kriminal yang dilakukan Raskolnikov di sini dihadirkan karena adanya pertanyaan filosofis, yang hanya bisa dijawab dengan melewati guncangan psikis seseorang yang telah melakukan tindakan amoralitas setingkat pembunuhan. Sebagaimana yang Dostoyevsky ekspresikan dalam The Brothers Karamazov. Jiwanya adalah jiwa yang berkecamuk. Pikirannya terpenjarakan, ada sebuah pikiran hebat nan kusut dalam dirinya. Dia adalah salah satu dari mereka yang tidak perlu jutaan, namun perlu menyelesaikan pikiran mereka. Yang tentu, hanyalah satu dari sekian cara untuk mendeskripsikan kompleksitas dari kepribadian Raskolnikov ini. Yang mana juga, merupakan salah satu keindahan dari membaca prosa Dostoyevsky, di mana kita bisa terus-menerus menemukan hal baru dan menyimpulkan hal baru pula semakin sering kita memikirkannya. Tidak aneh, karena fungsi dari buku-bukunya Dostoyevsky dipahami sebagai medium untuk menyajikan tumpukan refleksi paling pribadi, yang telah si penulis kumpulkan selama bertahun-tahun lamanya. Refleksi yang sudah direvisi, dipoles, dan dipahami oleh dirinya sendiri, sampai mencapai kematangan yang sedemikian rupa. Dengan pertanyaan-pertanyaan filosofis yang dihiasi plot ini, Dostoyevsky menawarkan pada kita alat untuk menyelesaikan pikiran kita sendiri, untuk barangkali digunakan sebagai pendamping bagi siapa-siapa yang butuh memecahkan suatu pikiran yang masih kusut di dalam benak mereka. Untuk mencoba memahami tabiat manusia dan kedalaman jiwanya. Hal-hal yang disebutkan tadi, mungkin, merupakan alasan yang membuatnya tak sengaja menciptakan salah satu novel terpenting dalam sejarah sastra manusia modern. Dan juga, yang membuat Nietzsche memandang tulisannya sebagai sesuatu yang lebih berharga, dari tulisan ahli kejiwaan profesional manapun.